Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Di segmen ini kita akan membahas mengenai industri, perdagangan, investasi, energi, dan juga minerba. Langsung kami persilahkan kepada hadirin untuk bertanya. Pak Rahmat, silakan. Ini sih kita udah kenal pasti. Silakan Pak. Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kalla, Capres dan Cawapres yang saya hormati. Kadin mencermati saat ini sektor industri nasional dalam kondisi memprihatinkan. Tingkat pertumbuhan industri rendah, daya saing di pasar ekspor melemah, dan pasar dalam negeri digempur produk impor. Lambannya pembangunan industri hulu yang strategis dan tidak adanya integrasi kebijakan antara industri hulu, menengah, dan hilir, industri nasional terus mengalami ketergantungan impor bahan baku dan barang modal, yang akibatnya terjadi defisit perdagangan yang tinggi di sektor industri, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan menjadi tidak stabil dan cenderung melemah. Untuk itu dibutuhkan kebijakan komprehensif dan harmoni untuk menekan ketergantungan impor bahan baku dan menahan membanjirnya produk impor ke pasar dalam negeri. Dengan demikian, pelaku industri mampu meningkatkan daya saingnya dan produktivitasnya untuk bisa bertarung di pasar ASEAN maupun global. Sebagai contoh, industri berbasis budaya dan ekonomi kreatif. Jika dikembangkan dengan baik melalui dukungan kebijakan yang fokus, bisa menyerap tenaga kerja, membangun keunggulan komparatif dan kompetitif bagi industri nasional. Bagaimana pendapat Bapak dan strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk ini? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan langsung dijawab Bapak. Silakan Pak JK, gantian. Terima kasih. Memang tentu bagaimanapun kita untuk maju selalu kita harapkan dan mengusahakan industri itu menjadi bagian daripada ekonomi kita. Apakah industri di bidang pertanian atau manufacturing dan sebagainya, karena inilah yang memberikan lapangan kerja yang banyak, yang cukup untuk kita semuanya dan peningkatan ekonomi. Memang banyak halangan, kita sudah paham semua semuanya, sudah seminar, ratusan seminar dan rapat tentang itu, yaitu infrastruktur, listrik, bunga mahal, birokrasi, sumber daya manusia. Sebenarnya satu persatu kita bisa selesaikan. Infrastrukturnya bukan hal yang sulit sekali sebenarnya. Waktu minta maaf ini, zaman saya kita bangun 10.000 megawatt. Mestinya tiap 3 tahun dibangun 10.000. Tapi minta maaf cuma sekali. Begitu saya tidak di pemerintah berhenti stop lagi. Akhirnya mati lampu lah Jakarta. Ya, akhirnya mau apa kita? Kalau tidak listrik, mau cita-cita apapun, pulang ke rumah kan pertama dia colokan untuk kita punya handphone kan, apalagi industri. Jadi itu yang paling pokok di Indonesia ini, ketidakmampuan kita membangun listrik. Kalau jalan sedikit jelek masih ada kereta api, kalau listrik tidak apa. Jadi inti permasalahan di situ, di jalan kereta api, birokrasi yang baik tentulah itu paham semua kita semua, yang tentu kita akan mempercepat penyelesaiannya. Yang kedua tentu bagaimana sinkronisasi antara hulu dan hilir. Yang lebih penting lagi sebenarnya bagaimana memanfaatkan pasar dalam negeri yang besar ini, dan juga karena itu dibutuhkan logistik yang baik. Pak Jokowi selalu mengatakan tol laut. Orang sering salah paham, dikira mau bikin jalan di laut, berarti tidak. Bagaimana transportasi itu baik seperti itu. Begitu juga yang lainnya tentu menjadi harapan kita semua. Prinsip pokoknya ialah itu infrastruktur dan entrepreneurship. Pengusaha saya yakin Kadin tidak semuanya selalu mengkritik, juga harus kita mengkritik diri sendiri. Kalau ikan dicuri, dong kenapa dicuri? Karena kita tidak ditangkap, itu kan masalahnya juga. Tapi kembali lagi ke listrik dan teknologi, jangan lupa. Soal pangan tadi, itu karena input teknologi harus banyak di situ. Di situ dibutuhkan riset dan sebagainya sehingga memudahkan. Pak Jokowi berpengalaman industri kreatif. Bapak barangkali mau jelaskan di Solo. Silakan Pak, masih ada waktu 30 detik. Ya, industri kreatif saya kira kita mempunyai sebuah potensi kekuatan yang luar biasa. Anak-anak muda kita di sisi animasi, game yang nggak pernah kita lihat oleh yang lain-lainnya. Game, animasi, video, desain produk, kemudian juga seni pertunjukan, seni film. Ini juga kekuatan kita, tetapi tidak pernah secara khusus kita berikan ruang yang baik oleh pemerintah. Baik. Kita lanjutkan penanya kedua. Silakan penanya berikutnya.
Kalau bisa strict dengan waktu, mohon maaf karena waktu kita terbatas. 1 menit, Terima silakan kasih. Bapak. Selamat malam, Bapak Joko Widodo, Bapak Yusuf Kala. Nama saya Nonami, Ketua Jakarta Japan Club. Kami perusahaan Jepang berharap pemerintahan baru tetap mendukung kegiatan usaha kami supaya kita bisa sama-sama maju sebagai mitra sejati. Pertanyaan saya, prioritas dukungan Bapak untuk mengembangkan investasi seperti impor atau hilirisasi atau yang bertumpu kepada padat kerja, dan pandangan Bapak melihat peran foreign direct investment dikaitkan dengan tanda kutip proteksionisme serta penciptaan lapangan kerja. Terima kasih banyak. Terima kasih. Silakan Bapak. Menurut saya memang industri kita yang paling penting dari sisi pemerintah memang penyiapan infrastruktur yang benar, karena apapun industri manufaktur itu penyiapan infrastruktur itu menjadi hal yang utama. Pelabuhan ini kita pembangunan selalu terlambat. Saya berikan contoh yang di Jakarta ini selalu antri berjejer-jejer kontainer yang akan masuk ke kapal, kita terlambat. Kemudian yang kedua, pembangunan kawasan-kawasan industri dengan fasilitas infrastruktur yang baik juga kita ini tidak mengejar. Yang ketiga, masalah yang berkaitan dengan listrik. Kita ini mempunyai sumber energi yang banyak sekali yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan itu. Saya berikan contoh di provinsi di Kalimantan. Saya hadir di sana sehari bisa mati 2 kali, 3 kali. Sehari. Padahal di situ ada batu bara yang sangat banyak. Mestinya listrik itu dipakai terlebih dahulu untuk memberikan support, memberikan dukungan industri-industri di dalam negeri itu diselesaikan. Baru kalau sisa bisa ke ekspor. Dan menurut saya sisi kelistrikan ini juga investornya banyak sekali, tapi keluhannya selalu di perizinan, baik perizinan di daerah maupun perizinan di pusat. Ini ruwet sekali, mencari izin. Saya dengar bisa sampai setahun, bisa sampai 2 tahun mencari izin. Mestinya yang namanya pelayanan terpadu satu pintu dengan sistem online ini bisa dilakukan, sehingga izin-izin itu bisa dari rumah dilakukan. Kenapa kita harus ketemu dengan orang terus? Sistem yang sudah kita coba, IMB online bisa. Bapak mau izin IMB dari rumah bisa. SIUP TDP, apalagi? Izin itu apa sih? Satu lembar kertas, ada tulisannya, ya kan? Kemudian nama, alamat, industrinya apa, ya kan? Kemudian ditandatangani. Ini kan sebetulnya 1 menit, 2 menit cukup. Sudah pernah saya coba kok. Ini hanya masalah niat pemerintah, kemauan pemerintah, mau atau tidak mau, niat atau tidak niat. Pengalaman yang sudah kami lakukan, bisa semuanya dilakukan itu. Kalau nggak niat ya sampai kapanpun ya akan seperti ini terus. Terima kasih. Baik, masih ada 1 giliran lagi kami berikan kepada penanya, silahkan. Ya, silakan. Selamat malam Pak Jokowi, Pak JK. Nama saya Kahlil Router, saya Chief Economist di Bakri Global Ventura. Terkait dengan BBM dan sumber daya alam, saya ada 3 pertanyaan. Mohon pendapat Bapak-Bapak. Pertama mengenai konversi BBM ke gas yang belakangan ini sepertinya makin mendesak. Kedua adalah pembangunan kilang processing minyak di dalam negeri yang kapasitas kita sangat terbatas. Dan yang ketiga adalah insentif yang bisa diberikan untuk pembangunan smelter mineral yang sekarang dilarang ekspor.
Terima kasih. Yang ini biar Pak JK, karena yang minyak tanah ke LPG dulu Pak JK. Silakan Pak. Ya, kita sudah pengalaman konversi bukan hal baru. Kita mempunyai rekor di dunia untuk merubah gaya hidup 56 juta kepala rumah tangga dari memakai minyak tanah ke LPG dalam waktu 3 tahun. Tidak ada negara-negara yang bisa seperti itu. Jadi intinya selama kita mau, selama kita yakin, selama kita bisa mempush, bisa jadi. Sekarang yang kedua yang harus konversi memang industri, transportasi, dan juga energi listrik sendiri. Kita punya BBM memang impor banyak, akibatnya karena tidak ya terus terang saya pemerintah mungkin sudah puluhan kali rapat seminar tapi tidak ada yang berjanji. Tiap menteri janji akan bikin ini tapi tidak ada yang kelar juga. Jadi kita yang dibutuhkan sebenarnya ialah target waktu kapan dikonversi, infrastrukturnya, pipanya, receiving terminalnya dari Bontang ke ini, atau dari Papua ke sini atau dari mana. Yang kita ingin tapi tidak pada bikin receiving terminal, tidak pada pemipaan terbatas, kemudian juga tidak ada uji coba yang betul. Teorinya harus gratis konversi itu kepada kendaraan contohnya, karena itu yang terakhir CNG dan LNG. Jadi yang paling penting di sini kapan dilaksanakan, siapa bertanggung jawab, laksanakan schedule-nya. Kami akan laksanakan itu dalam waktu 3 tahun, akan mudah dikonversi semua di Indonesia tanpa perlu dengan pengalaman yang ada. Soal kilang ini terus terangnya ini kan sebenarnya mudah, tapi permainan banyak daripada mafia-mafia impor ini. Mafia ini yang main ini, sehingga selalu menghalangi, tidak bisa. Apanya tidak bisa? Uang ada tanah, ada kebutuhan. Jadi ini yang pertama harus kita selesaikan dalam waktu tahun pertama, Pak ya. Kita bikin kilang biar mafia itu mati untuk menjalani itu semuanya. Soal insentif itu bagaimanapun, tapi yang penting ialah jangan negeri ini habis tanah airnya untuk diekspor secara raw material. Habis lahan di Kendari, habis lahan di Kalimantan, bolong semua, hanya diangkut tanahnya keluar. Pokoknya smelter harus jalan, tidak ada penundaan. Karena hanya itu yang bisa menyelamatkan bangsa ini daripada kerusakannya, dan hanya ini yang bangsa bisa menaikkan value daripada tanah air kita. Kita jangan dipermainkan lagi dengan segala macam alasan. Tidak ada boleh mundur di sini. Anda siap kan? Itu. Jadi pilih nomor. Maksudnya begitu. Lupa ini bukan malam kampanye. Tapi itu negeri harus begitu. Sebagai pengusaha kita sadar bahwa kita tinggal tanah air ini, kita bersama-sama. Kita juga melihat tanah air bukan hanya separuh-separuh, sepenggal-sepenggal, tapi secara total. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi sudah diangkat sedikit soal infrastruktur, Vito. Nanti kita akan perdalam lagi mengenai infrastruktur dan juga pengembangan ekonomi daerah sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.